Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Ahmad Ibrahim dari Fakultas Sekolah Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi di Universitas Diponegoro. Di video kali ini saya akan mengajarkan kalian apa itu variabel. Variabel adalah tempat penampungan atau wadah berlabel untuk menyimpan data yang nilainya dapat berubah-ubah. Dalam kurung dimodifikasi. Selama eksekusi program, mirip seperti botol yang bisa diisi dengan air dan diganti-ganti. Variabel menyimpan informasi seperti data, angka, teks, atau nilai kebenaran, true or false, yang bisa diakses dan diubah oleh pembuat kode programmer untuk membuat program lebih fleksibel dan mudah dipahami. Intinya variabel itu sebuah data yang bisa diingat kembali oleh program di dalam program. Oke, saya akan mulai dari scratch. Kita scratch mulai dari ini, kalian bisa buat sendiri. Nah, di scratch variabel terdapat di bagian kiri sini yang berwarna oranye variabel. Nah, di sini saya akan membuat variabel. Caranya pencet di make a variable. Kalian ketik username. Oke, di sini for all spread. Oke, klik OK. Nah, di sini username sudah tersimpan di dalam program Scratch. Nih, kalian bisa lihat di sini. Sudah tersimpan di sini. Oke, kalian langkah kedua kalian membutuhkan set untuk supaya program ini bisa mengingat variabel. Ya, seperti itu. Jadi kalian tarik ke sini. Nah, di sini kalian pencet tanda panah ini, kalian bisa memilih variabel apa saja. Sini ada my variable, username variable, rename variable, dan delete the my variable. Oke. Sini kita pencet yang username. Nah, di sini kalian bisa menaruh answer dari what is your name di dalam variabel supaya nama kita bisa diingat oleh program ini. Jika tidak, biasanya untuk answer jika kita tidak menggunakan variabel, kita akan dalam error, dalam masalah. Jadi misal kita lagi tanya apa, jawabannya malah nama, kan lucu. Jadi yang kita butuhkan adalah variabel. Di sini kalian bisa tarik ini untuk jawaban nama. Ditaruh di sini. Oke. Kalian perlu mengurutkan variabel dahulu sebelum jawaban, karena jika tidak akan terjadi error. Coba. Nah, jadi 0 karena 0 adalah basic dari sananya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah susunan dari variabel dulu, baru jawaban. Setelah itu kalian bisa mengklik bendera hijau untuk memulai program ini, coding. Oke, buat isinya Faiz. Nah, di sini variabel sudah tersimpan. Kita Faiz. Oke. Nah, setelah itu kita bisa membuat variabel lain. Kita di sini akan buat variabel favorit anime. Oke.
Setelah kalian membuat variabel favorit animal, kalian bisa menaruh set lagi di bawah set nama. Kalian bisa memilih di sini favorit animal. Nah, di sini di variabel kita tidak perlu tidak perlu menambahkan dahulu seperti nama. Jadi kita langsung bisa memasukkannya seperti favorit animal. Hewan favoritku adalah kucing. Jadi kita tulis di sini kucing, lalu kita pencet bendera hijau. Oke, is. Nah, di sini di atas ini kalian bisa lihat di sini sudah tersimpan kalau favorit peliharaan hewan kita adalah kucing. Langsung masuk. Oke, di sini yang kalian perlu ingat satu poin adalah memberikan nama variabel dengan benar. Seperti nama, kita tulis username. Untuk favorit animal kita bisa namainya dengan favorit animal supaya kita tidak bingung untuk jawabannya. Setelah itu kalian bisa menambahkan, kita klik dulu, kita save event control untuk unit 1 detik. Di sini kalian tulis, kita juga perlu join, masukkan. Ini kita tulis kita kasih, jangan lupa kasih spasi supaya ini ada spasinya. Yang kita perlu di sini karena kita sudah membuat variabel favorit animal. Di sini kita tarik masuk ke sini. Oke, setelah itu kita bisa mencoba klik bendera hijau lagi. Di sini kita tulis kita your favorite animal is cat. Oke, ini adalah awal kalian belajar apa itu variabel di dalam coding. Selanjutnya kita bisa menambah di dalam coding. Di dalam variabel kita bisa menambahkan string atau kita sebut saja angka. Jadi kita di sini akan membuat variabel baru. Kita tulis user age, karena age adalah umur. Umur pastinya angka, kita butuhkan adalah, jadi kita user age. Oke, kita klik OK. Di sini kita perlu set, taruh di sini saja. Nah, jangan lupa kita ganti ke user age. Kita setting ke umur kalian, umur kalian. Oke, kita klik 17. Oke, di sini kita akan membalikan ini dahulu. Oke, kita di sini bisa menggantinya. Kita bisa mengubah ini menjadi seperti ini. Karena di sini kita menambahkan umur, jadi kita kasih spasi, kita ambil di sini variabel user age. Oke, kita bisa memulainya lebih dahulu. Oke, kita akan mencoba mulai. Kita klik bilang is 270. Oke. Oke, di sini sudah tersimpan 17. Di sini muncul 17 karena kita sudah mencetak di sini 17, sudah mengetik di sini 17. Jadi kita di sini perlu ASCII. Oke,
dan di sini kita bisa answernya ditaruh di sini supaya umurnya bisa jawaban. Oke, kita akan mencoba pencet play-nya. Misalnya kita ketik lagi Faiz, how are you, kita ketik di kelas. Nah, ini hello Faiz, you are 7. Oke. Karena di sini 17 adalah bilangan bulat, jadi di sini kita akan mencoba bilangan desimal juga. Di sini kita membuat variabel lagi. Kita ketik suhu. Oke, kita pasang oke. Kita perlu setnya taruh di atas sini. Oke, kita pilih dulu temperatur. Kita bisa setting 23 atau 18. Oke, kita coba mulai. Nah, di sini kita perlu desimal ya. Oke, kita 18 semua ini. Oke, di sini kita bisa lihat di sini angka desimal bisa muncul. Kita juga bisa memberikan jadi mengubahnya jadi negatif 18. Oke, seperti di sini. Dilihat di sini. Karena kita menaruhnya di sini, jadi dia akan tereksekusi terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan menunjukkan operasi pada variabel. Oke, di sini kita tambahkan set di sini. Kita ketik, kita pilih username. Kita masukkan di sini. Nah, oke, kita akan coba mulainya. Username, paste, value 13, hello Ahmad. Nah, di sini tertulis Ahmad karena coding akan memilih variabel yang paling baru ditetapkan, paling baru ditambahkan. Karena itulah di sini munculnya Ahmad. Selanjutnya kita bisa membuat variabel baru. Di sini kita akan membuat variabel baru. Kita tulis future research adalah masa depan kita. Oke, kita tambahkan di sini. Kita ambil set, kita taruh di bawah user age. Sebuah user age, kita pilih dahulu future user age. Oke, di sini kita bisa ke bagian operator. Di sini untuk tambah. Kita masukkan ke future age. Untuk kita lakukan adalah selanjutnya kita perlu user age karena ini future user age. Kita masukkan user age di dalam sini. Dalam sini. Dulu. Kita ketik dulu. Nah, di sini kita ganti. Seperti ini. Oke, kita bisa mencoba melakukannya. Kita klik tanda hijau. Oke, white username. Kita klik Faiz. All audio, kita klik 17. And then you will be it. Oh ya, di sini aku lupa
mengganti user age di sini. Kita ambil dulu. Kita ambil yang future user age. Pantesan tadi di sini 17 ya. Kita coba mulai ulang. Oke, sini. Kita tulis 17. Telah. Intinya you will be 27. Oke. Oke, selanjutnya kita akan berpindah ke Python, ke program text. Ini kita name input. What is your name? Print hello plus name. Berbeda, kita di sini akan mengulangi cara ini di Python. Berbeda dengan Scratch. Di sini variabel sangatlah ringkas. Jadi kita cuma perlu name sama dengan. Nah, di sini sudah termasuk variabel. Berbeda dengan Scratch, kita perlu ganda-ganda seperti ini. Di sini lebih mudah atau lebih ringkas. Selanjutnya kalian di sini kasih jeda, terus kalian ketik 5 favorit garis bawah animal. Nah, kenapa kita menggunakan garis bawah atau apa sih namanya underscore? Karena di sini jika kita tidak memakai underscore, kalau di Python itu underscore itu sama dengan space. Kalau di Python kita kasih space, di sini akan terdapat error. Kita lihat. Oke, di sini error. Invalid syntax. Sintaknya error ya. Nah, di sini kita berbeda dengan Scratch. Di sini kalau Scratch berbeda karena di sini kita bisa menambahkan di bagian variabelnya, kita bisa menambahkan spasi biasa. Kalau di sini di Python kita menggunakan underscore. Selanjutnya kita di sini tambahkan spasi sama dengan kita kasih apa ya, kucing saja, kucing ya. Oke, ini namanya adalah string. Di ini seperti yang saya katakan, variabel di Python itu berbeda dengan Scratch. Di sini Python cuma favorit, nama variabel sama dengan. Nah, oke, di sini. Selanjutnya ini di sini namanya string. Ini juga string. Ini string. Ini tanda kutip. Oke, selanjutnya kita seperti mengikuti yang tadi. Di sini kita butuh user age. Jangan lupa underscore age dengan 17. Oke. Selanjutnya di sini kita tambahkan seperti tadi temperatur dengan di sini 22 titik. No, apa titik 2 saja. Di sini jika ini dihilangkan, ini jadi angka biasa. Ini angka bulat, ini angka desimal. Biasanya seperti di Scratch tadi, kita memerlukan future user age. Oke, masa depan dalam 10 tahun ke depan. Kita buat variabel baru seperti tadi, future or age, user age or age sama dengan user age
user age tambah 20. Berikutnya kita akan menanyakan umur kita. Jadi kita di sini hapus dulu. Kita user age, temperatur user age kita hapus dulu. Terus di sini animal, favorit animal kita hapus juga. Di sini kita print. Jadi kita akan menanyakan, jadi kita membutuhkan input user age dengan input rollout aja. Oke. Selanjutnya kita bikin future user age. User age tambah 10. Print in annual you will be tambah user age tambah user age of future user age. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita akan melakukan, kita running dulu. Oke, what is your name? Hello is, how old are you? Ketik 17. Nah, di sini di baris keempat ada error ya. Di sini you can concatenate str not in to str. Nah, di sini padahal kita sudah mengikuti di bagian Scratch, tapi mengapa kita mendapatkan error di Python? Karena string itu bukanlah ditambah, melainkan digabungkan. Seperti hello plus name itu sebenarnya hello digabung dengan name. Kalau kita tulis angka di user age, di Python akan menganggap 2 dan 8 digabung, dan jika ditambah 10 ini tidak bisa karena 8. Oke. Di sini kita juga belajar debugging. Ya, jadi di sini kita membutuhkan di sini type user age. Untuk menampilkannya kita bisa print kita akan coba running dulu. Oke, hello is, how old are you? 12. Nah, di sini kita mendapatkan kelas str. Selanjutnya kita di sini tambahkan lagi print tipe 20. Lalu kita tambahkan lagi print tipe kita di sini akan ada kutip 20. Tambahkan lagi print tipe, ini kita desimal. Kita coba mulai, kita running. Di sini
Nah, di sini menunjukkan print tipe user age adalah string, print tipe 20 adalah int, tanda kutip 20 adalah string, dan 20.0 adalah float. Di sini terlihat ada beberapa kelas. Jika kita menambahkan string dengan int, maka tidak bisa. Jadi kita yang butuhkan adalah string ditambah string, atau int tambah int, atau float tambah float. Nah, itu yang membuat ini error di bagian feature. Itulah mengapa ini error, karena berbeda kelas. Di sini kita tadi apa errornya? Di int. Nah, kita string tidak bisa ditambah int. Nah, itulah yang membuat error. Jadi di Python itu ada beberapa tipe yang tipe-tipe seperti ini. Seperti int bisa ditambah dengan float, atau int ditambah dengan int. Jadi kalian di sini sudah paham ada beberapa tipe-tipe data di dalam Python. Berikutnya kita seperti yang saya katakan di sini adalah ini string. Nah, di sini int, jadi tidak bisa seperti yang tadi saya katakan. Jadi di sini bisa diganti dengan user age, kita bisa diganti dengan menjadi int. Jadi di sini kita perlu mengetik di sini di sebelum input kita tulis int. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa menambahkan di sini jadi print type untuk melihat tipe di user age. Nah, di sini kita coba run. Oke. Hello is how old are you? 17. Nah, di sini sudah masuk di kelas int di ini yang user age. Tetapi kita mendapatkan di barisan 6 ini can only contain string not int. Jadi seperti tadi ya. Di sini belum int, tapi masih string. Di sini tuh feature user age itu adalah int. Karena di sini string, jadi tidak bisa ditambahkan. Jadi kita perlu di sini string supaya menjadi feature user age itu menjadi string. Sini kita ketik seperti ini. Oke, seperti ini. Dan kita coba running. Nah, kita lupa pusing. Kita coba hapus dulu. Ini kita tambahkan spasi. Oke, kita coba. Kita 17. In 10 years, you will be 27. Nah, di sini. Jadi di sini string ditambah string. Di Python kalian harus memerhatikan tipe-tipe data di dalam variabel. Oke. Nah, di sini seharusnya kalian sudah paham apa itu variabel dan tipe-tipe data yang ada di variabel. Oke, selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara menambahkan komentar. Di sini kita memerlukan yaitu
apa namanya, tanda ini. Kita ketik, kita coba play. Di sini komen tidak akan mengganggu codingan, karena jadi di sini barisan satu tidak di apa namanya, tidak dieksekusi, melainkan yang dieksekusi langsung nomor 2. Oke. Ini hashtag adalah komentar. Jadi ini tidak akan menjadi apa-apa. Maksudnya tidak akan di tidak akan di apa namanya, tidak akan apa namanya, di start, atau ya itu tidak bakal dilakukan karena ini adalah komen dan kalian bisa mengubah ini menjadi apapun. Seperti ini adalah codingan cara belajar variabel. Ini adalah codingan variabel gitu. Oke. Jadi di sini ada 2 kegunaan komen. Oke, saya akan melihatkannya. Yang pertama itu untuk debugging, untuk mengingat. Oke. Di sini kita bisa hapus dulu. Di sini kita kasih print type. Nah, di sini kita coba running dulu. Oke. Oke, di sini sudah sudah kita run. Nah, di sini kita bisa lihat di sini what is your name itu string, kelasnya string. Oke, untuk mengingat ini kita bisa tidak usah menghapusnya, melainkan kita bisa menambahkan supaya ini menjadi komen. Nah, jadi di sini kita mulai ulang. Nah, ini komennya tidak dieksekusi. Nah, itulah salah satu kegunaannya untuk mengingatkan kita seperti itu. Jadi itulah kegunaan komen, yaitu debug. Misalnya selanjutnya kita misalnya ingin menguji hanya ini doang, kita bisa seperti ini. Ini di sini kita juga kasih. Nah, kita akan menguji di bagian user edge di user edge aja. Oke, kita coba. Nah, di sini di bagian komen ini tidak akan dieksekusi karena terdapat hashtag di sini. Nah, jadi yang langsung dieksekusi yaitu di user edge. Oke. Di sini tidak akan dieksekusi karena ada komen. Karena ini menjadi komennya itu debug. Oke. Selanjutnya kita coba di bagian sini kita coba menambahkan hashtag. Jadi di sini yang berwarna hijau itu adalah hashtag atau bisa berwarna abu-abu. Nah, kita coba run. Intent you will be masih 17 dikarenakan di sini kita menambahkan hashtag comment. Nah, di sini kita mengetahui bahwa hashtag akan menjadi komen setelah kita menambahkan hashtag di depannya. Oke. Nah, kita akan coba menghapus ini. Dan ini juga. Nah, di sini kita coba run lagi. Nah, di sini name dan name-nya sudah bisa dieksekusi lagi karena kita menghapus hashtag. Yang untuk gunanya yang pertama adalah debugging. Nah, di sini setelah kalian debugging, kalian bisa menghapus ini karena sebenarnya ini tidak terlalu berguna jika kalian sudah melewati debugging.
supaya lebih gampang dibaca codingnya. Oke, kita lanjut ke fungsi kedua, yaitu komen, untuk supaya kita atau orang lain mengetahui apa yang coding ini yang akan dilakukan. Oke, di sini kita tambahkan seperti ini. Setelah ini kita ketik ask for age and has to win. Nah, seperti itu. Supaya orang lain atau kita di masa depan mengetahui. Oke. Atau kalian juga bisa seperti ini. Kita lihat dulu. Oke, di sini saya kasih ini supaya pembaca orang atau kita di masa mendatang supaya bisa membaca urutan seperti ini. Step 1, step 2, step 3. Nah, di sini kalian supaya orang bisa membaca step-stepnya. Ntar kalian isi di sini step 1 bagaimana kita nama itu, step 2 bagaimana yang user, nah step 3 bagian print. Seperti itu. Sebenarnya hashtag itu cuma supaya barisan setelah hashtag itu tidak dieksekusi. Oke, selanjutnya ini kita hapus dulu. Kita lanjut ke di Scratch. Di Scratch itu ada komentar juga. Caranya untuk di Scratch kita bisa klik kanan. Misal di How old are you, kita klik kanan, add comment. Di sini kita coba masukkan ini the log. Kalian bisa klik seperti ini dan kalian bisa menariknya, bisa didekatkan atau dijauhkan. Ini klik ini supaya menjadi lebih kecil. Oke. Dan kalian juga bisa menghapus komenan ini dengan mengklik ini. Jadi di Discord juga bisa bisa ditambahkan komen seperti di Python. Oke, ini sudah dihapus seperti ini. Jika di Python kita menambahkan ini supaya di bagian ini tidak dieksekusi. Jika di Python, jika di Scratch, kalian bisa tinggal menariknya seperti ini supaya bagian ini karena tidak menyatu, ini tidak akan dieksekusi. Oke, di sini kita kembalikan dahulu dan kita akan menambahkan komentar di sini seperti ini. It's follow the current user age to compute future user age. Di sini juga kita bisa menambahkan komentar di bendera hijau sebagai contoh. Background boy seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjut ke aktivitas kedua. Di sini aktivitas kedua ada 4 poin. Yang pertama, tanya untuk nomor 1 dan simpan. Yang kedua, tanya untuk nomor 2 dan simpan. Yang ketiga, jumlahkan nomor 1 dan nomor 2.
keempat cetak jumlahnya. Nah, ini bisa kalian, karena ini aktivitas, kalian bisa mencobanya dahulu. Jika tidak, kalau kalian tidak melakukannya, kalian bisa lanjut videonya. Kalian ingin mencobanya terlebih dahulu, kalian bisa pause dahulu videonya. Oke. Selanjutnya kalian bisa lanjut ke Scratch. Kalian bikin file baru. Kasih nama video. Oke. Pertama di sini kita ke event supaya bisa dimulai. Nah, di sini kita tanya nomor 1. Berarti di sini kita perlu asking. Number 1. Nah, di sini kita tadi ada simpan. Berarti kita perlu simpan, berarti kita bikin variabel. Karena nomor 1 kita tulis number 1 supaya gampang, biar gampang. Nah, karena kita menyimpan, kita klik ini, lalu kita pilih nomor 1. Karena nomor 1 tanya untuk nomor 1, kita perlu jawaban. Nah, supaya nomor 1 disimpan, kita klik set ini. Oke, tanya nomor 1 sudah, dan simpan sudah. Selanjutnya untuk tanya nomor 2. Ganti yang 2. Seperti tadi kita belum menyimpan variabel lagi, berarti karena ini nanya nomor 2, kita bikin variabel yang bernama 2. Di sini kita bisa kasih spasi karena di Scratch. Oke, kita simpan untuk nomor 2. Jangan lupa diklik nomor 2, dipilih nomor 2, lalu jawaban dari nomor 2. Oke, lanjut. Di sini 2 poin kita sudah bikin. Selanjutnya kita jumlahkan nomor 1 dan nomor 2. Di sini kita perlu variabel 6. Oke, di sini kita ambil variabel, terus kita pilih variabel yang 6. Kita pilih operator yang tambahkan, masukkan ke sini. Terus selanjutnya kita tambahkan, karena ditambah nomor 1 dan nomor 2, kita pertambahan penjumlahan ini kita masukkan. Nice. Kita menginginkan kucing ini mengatakan jumlahnya, kita say, terus kita perlu join. Ini kita tulis the name dan hasil dari pertambahannya. Oke. Di sini saya ada salah. Kita ganti S. Harusnya kita buat sum.
Oke, tadi kita sini 6 operator nama kita guys masukkan seperti tadi karena ini penjelasan kita masukkan ini lalu say sum. Oke, seperti itu. Oke, di sini kita akan mencoba menjalankan number one kita oke, nomor kedua kita isi nomor 6. Oke, jumlahnya adalah 10. Oke. Oke, setelah ini kita akan pindah ke Python. Oke, di sini pertama-tama kita membuat komen dahulu. Komen ini. Oke, kita buat P. Ini bikin komen berarti 4 langkah. Tapi paste tambahkan yang keempat cetak. Kita bikin komen seperti ini supaya orang mudah untuk membaca codingan kita. Oke, kita urutkan berarti tadi number one. Kita bikin variabel number one sama dengan input. Berarti in dulu karena integer kita buat integer dulu baru input supaya bisa ditambahkan. Kalau kita ketik number one seperti ini, kita lanjut ke number two. Number two karena tadi di Scratch ini jika kita membuat variabel bisa langsung dengan spasi. Di sini kita menggunakan underscore. Oke, seperti tadi in input number two dengan spasi. Oke, di sini lanjut yang jumlahkan, kita bikin variabel lagi 6 dengan number one ditambah number two. Oke, di sini cetak berarti kita perlu print. Print sum on the sum if dengan spasi terus di sini tambah str string, kita perlu string sum seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Oke, number one kita seperti ini, number two 4 dan the sum is 10. Oke, seperti itu. Apa yang terjadi jika kita tidak menambahkan in di sini? Oke, kita lihat.
Seperti yang tadi saya katakan, jika kita tidak jika kita tidak menambahkan integer, maka terjadi seperti ini. Dan terjadi seperti ini. Oke, kita coba run dulu. Kita buat. Nah, seperti yang tadi saya katakan, jika kita tidak memasukkan integer, maka terjadinya seperti ini. Menjadi 46. Karena sebenarnya ini itu string. Jadi string itu cuma menggabungkan doang. Makanya itu kita perlu yang namanya integer di depan input. Oke. Oke, kita coba lagi. Oke, seperti itu. Segini saja videonya. Terima kasih sudah nonton. Jika ada salah, mungkin itu datangnya dari saya. Jika ini bermanfaat buat kalian, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video ini. Klik like dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.